Pria tua ini memiliki seekor putri duyung di dalam galonnya. Saat airnya diminum, dia pun kembali muda. Namun perutnya masih buncit. Dia pun memukul galon tersebut, lalu meminum airnya kembali. Saat gelas kedua, dia pun menjadi pria muda seutuhnya. Setelah menjadi muda, pria ini pun pergi ke bar menggoda wanita-wanita di bar. Namun yang tidak dia ketahui, ternyata efeknya cuma sebentar. Dia pun kembali tua lagi. Melihat dia kembali tua, wanita-wanita itu pun meninggalkannya. Pria ini pun menjadi marah dan kesal. Dia pun ingin pulang ke rumah untuk memarahi Putri Duyung. Namun saat sampai di rumah, Putri Duyung pun sudah berhasil melepaskan diri dan arahnya menuju kamar mandi. Pria ini pun ingin kembali menangkapnya. Namun ternyata di dalam hanya sebuah boneka. Tiba-tiba saja Putri Duyung ini menangkap kakek tua ini, lalu memasukkannya ke dalam galon. Lalu Putri Duyung pun meminum airnya nih guys, dan dia pun menjadi manusia seutuhnya. Dua orang ini pun melepas barang yang ada di ranselnya. Perlahan mereka pun mulai turun. Saat sampai di bumi, pria ini pun membawa wanita ini ke dalam rumah dan menaruhnya di langit-langit. Saat melihat pria ini, wanita ini baru sadar kalau mereka berasal dari dunia yang berbeda. Saat itu, bel sekolah pun berbunyi. Pria ini pun izin mau masuk kelas dan dia berjanji akan kembali lagi. Pada saat malam hari, pria ini pun datang kembali dengan membawa sebuah roti. Dia pun mengajak wanita ini untuk keluar. Awalnya wanita ini pun gak mau karena merasa takut. Namun karena melihat pantulan dari ransel pria ini, akhirnya wanita ini pun mau. Saat sampai di luar, dia pun takjub melihat langit dan tidak semenakutkan yang dia bayangkan. Namun yang tidak mereka ketahui, ternyata mereka telah diawasi sebuah kelompok. Kelompok tersebut adalah kelompok pembasmi manusia melawan gravitasi. Anak ini bermimpi menjadi seorang pemberani nih guys, dan dia pun berlatih dengan keras. Karena pada hari sebelumnya dia melihat stiker seorang anak yang pemberani. Dengan rasa penasaran, dia pun membuka pintu istana. Di dalamnya sangat banyak anak pemberani yang sedang berlatih. Dia pun takjub melihatnya. Tiba-tiba saja seorang pemberani pun mendekatinya. Dia mengatakan, jika anak ini berhasil memukul besi 100 ton, dia akan mendapatkan topi di atasnya. Anak ini pun bersemangat. Melihat mata anak ini berbintang, seorang pemberani ini pun memberikan celana pemberani kepada anak ini agar dia lebih bersemangat. Anak ini pun diberikan palu seberat 1000 pon. Meskipun keberatan, anak ini pun bersusah payah untuk mengangkat palu ini nih guys. Saat dipukulkan, tidak ada yang terjadi apa-apa nih guys. Ada maling yang masuk ke dalam kamar wanita ini nih guys. Misinya adalah mencuri kucing imut ini. Saat itu pun wanita ini pun terbangun nih guys, dan dia pun kehilangan kucingnya. Ternyata pencurinya adalah seorang wanita juga nih guys. Lalu kucing ini diwarnai warna ungu, dikasih kalung dan dikasih tanduk poni nih guys. Tujuannya untuk mengajak live nih guys. Wanita pemiliknya ini kebingungan mencari kucingnya. Saat sampai di rumah, dia pun menemukan inisial pencurinya, yaitu KS, seorang konten kreator. Saat dilatih, kucing ini pun tidak mau nih guys. Dia memiliki ide lain untuk meminta donasi, dan benar saja dia mendapatkan donasi yang sangat banyak. Saat itu pun wanita pemilik ini pun datang nih guys. Untuk membuktikan kalau itu kucingnya, dia pun memberi sampo nih guys, dan benar saja cat ungu tersebut luntur dan menjadi warna putih nih guys. Kucing itu pun sangat senang bertemu majikannya kembali, dan wanita pencuri ini dihukum masuk ke dalam kandang kucing sambil live nih guys. Pria ini memakan ayam ini hanya dengan sekali lahap nih guys. Lalu dia mengeluarkan tulangnya dan menuduh Scooby-Doo yang menghabiskannya. Wanita ini pun kesal nih guys dan menyuruh Scooby-Doo agar duduk di bawah. Di saat ingin berciuman, Scooby-Doo pun menggagalkannya dengan mengencingi sepatu pria ini. Wanita ini pun makin kesal nih guys dan menyuruh Scooby-Doo keluar. Di saat ingin melanjutkan bermesraan, Scooby-Doo pun bertingkah aneh nih, membuat wanita ini khawatir nih guys. Saat itu, pria ini pun memasukkan obat tidur ke dalam minuman wanita ini. Scooby-Doo pun langsung melompat dan menggigit tangan pria ini, membuat pria ini babak belur. Merasa tidak enak, wanita ini pun mengobati pria ini nih guys. Scooby-Doo pun ingin dibuang keluar nih guys. Saat di tengah jalan, pria ini pun keluar, dan bukti obat tidur tersebut dikeluarkan oleh Scooby-Doo. Ternyata pria ini yang dibuang nih guys, karena bagi wanita ini tidak ada yang tulus menyayanginya selain Scooby-Doo. Beras ini bermimpi ingin menjadi sebuah nasi dan menjadi hidangan yang sangat lezat. Namun semuanya hanya sebatas mimpi, karena pada saat wanita ini ingin mengambil beras untuk dicuci, dia pun selalu terlambat. Mulai dari saat itu, sebutir beras ini bertekad ingin berlatih keras nih guys. Dia pun ingin melatih dirinya mulai dari angkat beban, lompat tali sampai panjat tebing seperti ini nih guys. Ini pun dia lakukan sebulan penuh. Pada akhirnya dia pun mendapatkan hasil nih guys. Dia menjadi kuat dan lebih lincah nih guys. Pada suatu hari wanita ini ingin mengambil beras lagi untuk dicuci. Dia pun bergegas langsung menghampiri wanita ini. Dia pun berhasil menyalip beras-beras lainnya. Pada akhirnya beras ini pun berhasil masuk ke dalam gelas wanita ini nih guys. Dia pun berhasil menjadi hidangan yang sangat lezat. Apa jadinya jika di dunia ini semua terbuat dari plastik? Seorang pengantar burger pun mengantarkan burger dari plastik yang membuat orang tidak bisa memakannya. Mobil-mobil di jalan pun semuanya terbuat dari plastik, yang membuat mobil tersebut mudah rusak dan hancur.
Seorang desainer pun membuat baju yang tidak ada gunanya karena terbuat dari plastik. Orang pun tidak ikhlas mengeluarkan harga yang mahal demi perabotan yang terbuat dari plastik. Perhiasan pun tidak ada gunanya karena perhiasan terbuat dari plastik. Astronot pun tidak bisa keluar angkasa karena roketnya terbuat dari plastik nih guys. Gunting pun tidak bisa digunakan karena gunting ini terbuat dari plastik. Seorang wanita pun tidak bisa berkaca karena kaca ini terbuat dari plastik. Bahaya juga ya guys jika semuanya terbuat dari plastik. Pelayan ini diam-diam memasukkan bayi ke dalam perut pria ini ketika sedang tidur nih guys. Karena merasa perutnya sangat berat, pria ini pun terbangun nih guys. Dia pun sangat kaget ketika perutnya seperti hamil nih guys. Sang nenek yang mengetahui sangat senang banget nih karena akan punya anak. Karena perut hamil, pria ini sampai tidak kuat mengangkat barbel nih guys. Sampai-sampai dia tidak bisa menjaga keseimbangannya. Sang nenek pun langsung sigap menjaga pria ini. Sang pelayan pun sangat senang nih guys. Karena nenek ini tidak hanya dimanfaatkan uangnya saja. Lalu tiba saatnya pemeriksaan kehamilan nih guys. Dia pun ditertawakan oleh ibu-ibu lainnya nih guys karena hamil. Karena hal tersebut dia pun dijahilin nih guys. Namun untung saja sang nenek bisa menjaga anak dan ayahnya ini. Saat di USG, ternyata anaknya laki-laki nih guys. Hal tersebut membuat nenek ini sangat senang. Sampai-sampai sang pria ini pun diberikan cek $1.000 nih guys. Pria ini pun senang nih guys karena dia tidak sia-sia. Pria ini senang banget nih guys karena memiliki istri yang memiliki jerawat seperti emas nih guys. Dia pun mengumpulkan emas-emas ini untuk dijual dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Saat bertemu pembeli, saat dicek ini beneran emas asli dan dibayar dengan uang yang banyak. Saat sampai di rumah, dia pun kembali menyebar kodok-kodok di muka istrinya agar istrinya berjerawat lagi nih guys. Lalu dia memarut keju busuk nih guys dan memasukkannya ketika istrinya sedang mandi. Saat jerawat tumbuh, dia pun ingin mengambilnya nih. Karena sakit, istrinya pun tahu kalau dia memiliki jerawat emas nih guys. Saat istrinya tertidur, pria ini pun mengambil lagi jerawat emas tersebut. Namun yang tidak dia tahu, jerawat emas tersebut pun sudah diganti oleh istrinya. Dan jerawat emas yang asli pun sudah dipanen dan dimasukkan di dalam laci ini nih guys. Saat tiba ke toko pembeli ini pun marah nih guys. Karena jerawat emas tersebut adalah palsu, ternyata itu hanya sebuah kacang nih guys. Pria ini pun digebukin nih guys. Saat sampai di rumah, ternyata istrinya sedang berpesta nih guys, mengundang pria-pria muda. Dia pun diusir dari rumah nih guys. Ini karena memanfaatkan istrinya nih guys. Akhirnya kodok-kodok pun melompat ke mukanya nih guys dan tumbuh jerawat beneran nih guys. Begini nih guys, jika di dunia ini tidak ada pelukan, seorang suami istri ini akan berpisah nih guys karena suaminya akan merantau. Namun karena tidak ada pelukan, akhirnya mereka pun hanya berjabat tangan nih guys. Saat di hutan pun, seorang penebang pohon ini mau diterkam oleh beruang nih guys. Karena tidak ada pelukan, akhirnya pria ini pun hanya dikunci seperti di ring gulat nih guys. Saat di lapangan bola, saat pemain ini mencetak gol dan merayakannya, mereka pun hanya seperti senam aja nih guys karena tidak ada pelukan. Dan ketika sepasang kekasih bertemu kembali setelah lama berpisah, mereka pun hanya ciuman seperti bebek ini nih guys karena tidak ada pelukan. Rambut gadis ini sangat panjang banget nih guys. Rumah pun penuh dengan rambutnya, bahkan orang-orang pun menginjak rambutnya nih guys. Ayahnya pun mengirim surat kepada Peri nih guys untuk meminta sebuah gunting. Peri pun mengabulkannya, rambutnya pun digunting nih guys. Dan dia pun malah menjadi botak nih guys. Namun untungnya dia pun bisa keluar nih guys dengan memakai topi. Keesokan harinya rambutnya kembali panjang lagi nih guys, bahkan lebih panjang dari yang sebelumnya. Kemudian datanglah seorang pangeran nih guys. Dia katanya dia memiliki ide yang bagus nih. Akhirnya dia pun memotong rambut gadis ini. Dan benar saja rambutnya pun menjadi pendek seperti semula nih guys. Dia pun memperkenalkan pangeran ini pada ayahnya. Ayahnya pun mengatakan ini bahaya nih guys karena rambutnya digunting pakai gunting biasa. Benar saja, gadis ini malah menjadi semakin tinggi nih guys. Karena semakin tinggi, akhirnya gadis ini pun disuruh keluar nih guys. Lama kelamaan, gadis ini sudah seperti raksasa nih guys. Akhirnya ayahnya pun kembali mengirim surat kepada Peri. Setelah lama nggak dibalas-balas, gadis ini pun merasa sedih nih guys. Dan pada akhirnya, Peri pun mengirim gunting lagi nih guys. Rambutnya digunting, dia pun malah kembali seperti semula lagi nih guys. Di kota ini, orang-orang harus membeli udara untuk bernafas nih guys. Jika orang-orang bertemu, mereka tidak membeli air nih guys, namun harus membeli udara dan membagi-bagikannya. Wali kotanya pun sudah sangat kaya nih guys, karena bisnis udara ini. Namun pada suatu hari, ditemukan seorang anak kecil yang memiliki kecambah pohon nih guys. Jika kecambah ini tumbuh menjadi pohon, maka udara pun akan ditemukan. Maka bisnis dari wali kota ini pun akan hancur. Mendengar hal tersebut, wali kota ini pun sangat marah banget nih guys. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari anak ini. Saat sampai di rumah anak ini pun digertak untuk memberikan kecambah tersebut nih guys. Saat digeledah di rumahnya, kecambah tersebut pun tidak ditemukan nih. Ternyata anak ini telah memberikan kecambah tersebut kepada neneknya. Saat wali kota itu pun pergi, anak ini beserta keluarganya pun pergi nih guys. Namun gerak-geri anak ini pun diikuti oleh wali kota nih guys. Wali kota ini pun terus mengejarnya nih guys. Untung saja wali kota ini menabrak mobil ini nih guys. Hal tersebut pun dimanfaatkan oleh anak ini untuk naik lift untuk pergi ke atap nih guys. Melihat kecambah ini udah makin tumbuh, wali kota ini pun menggunakan mesin dan juga kipas yang sangat besar nih guys. Karena anginnya, kecambah ini pun terbang nih. Untung saja kecambah ini mendarat di sebuah galon dan masuk ke dalamnya. Sana sangat banyak galon nih guys. Namun wali kota ini mendapatkan galon yang berisi kecambah tersebut nih guys. Saat memasukkan tangannya pun tersangkut nih guys. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk menolongnya nih guys. Namun akhirnya
Anak laki-laki ini bermain di sebuah taman nih guys. Tiba-tiba saja datang anak perempuan yang memberinya permen berbentuk cincin ini. Dia pun menerimanya nih guys. Namun ternyata anak perempuan tersebut memiliki permen berbentuk cincin juga. Dia pun mengajak main nikah-nikahan nih guys. Awalnya anak laki-laki ini pun menolak nih guys dan ingin kabur. Namun anak perempuan ini tidak membiarkannya kabur nih guys dan memaksanya nih. Bahkan mobil-mobilan di taman tersebut pun sudah dibuat sedemikian rupa seperti mobil pengantin nih guys. Lebih lucunya saat alur permainan saat anak perempuan ini hamil nih guys, dan dia tiba-tiba melahirkan anak nih guys. Melihat hal tersebut, anak laki-laki ini pun kabur nih dan meninggalkan anak perempuan ini. Anak perempuan ini pun sangat sedih banget dong guys. Akhirnya mereka pun main sendiri-sendiri nih guys. Namun anak perempuan ini sangat sedih banget nih guys dan meletakkan permen cincinnya di atas meja. Melihat hal tersebut, anak laki-laki ini pun tidak tega nih guys. Dia pun berinisiatif mengantarkan permen berbentuk cincin tersebut menggunakan mainannya nih guys. Akhirnya mereka pun melanjutkan permainan nikah-nikahannya nih guys. Pria gendut yang suka makan donat ini ternyata adalah seorang malaikat. Hari ini dia akan mengadili seorang pria malang yang kakinya diikat dengan rantai ini nih guys. Pria ini ingin masuk surga. Dia pun membawa buku catatan baiknya nih. Malaikat ini pun mendekat dan mengambil catatan tersebut. Dia pun meyakinkan apa benar catatan baik itu milik pria ini nih guys. Malaikat pun melihat pintu surga dan mengangguk. Pria ini pun penuh harap nih guys. Malaikat pun mencap tidak lulus pria ini nih guys. Lalu dia pun membuang catatan tersebut. Tuas pun diturunkan dan pria ini pun terjatuh nih guys. Dan tuas pun dinaikkan lagi. Pria ini pun jadi naik juga nih guys. Pria malang ini pun dinaik turunkan nih guys. Malaikat ini pun ketagihan. Dia pun menaik turunkan tuas sambil makan donat nih guys. Teman-temannya pun menertawakannya. Setelah rekor dunia dikatakan, pria ini pun bertanya, jika dia berhasil melewati semua rintangan, apakah dia akan lulus ke semuanya nih? Dan gurunya pun mengatakan iya. Jika dia melewati semua rintangan, maka dia akan lulus semuanya. Akhirnya tanpa memual kata, dia pun langsung membuka bajunya. Ototnya yang kekar membuat siswa lainnya tercengang nih guys. Hitungan mundur pun akan dimulai nih guys. Dia pun mulai bersiap-siap. Saat peluit dibunyikan, ototnya yang kekar pun mulai melangkah nih guys. Dia pun berlari dengan laju nih guys. Dia pun berhasil melewati 400 meter dengan 25 detik nih guys. Dan kecepatannya pun terus bertambah. Dia menyelesaikan 1000 meter dengan waktu yang sangat cepat. Jika begini terus, dia pun akan mengalahkan rekor muri 1500 meter. Namun tiba-tiba saja, kecepatannya pun menurun nih guys. Karena bertahun-tahun latihan berat, akhirnya sistem perlindungan tubuhnya aktif nih guys. Kiranya pun berpikir kalau dia sedang menarik benda yang sangat berat. Akhirnya karena hal tersebut, dia pun finish di barisan akhir nih guys. Teman-temannya pun menertawakannya karena dia memiliki daya tahan tubuh yang lemah nih guys. Kolonel ini sedang marah besar nih guys, karena anggotanya ada yang ketahuan sedang hamil nih guys. Dia pun tahu wanita di tengah ini sedang hamil. Akhirnya wanita ini pun diusir dari camp militer nih guys. Dia pun pulang dengan keadaan lesu nih. Dia pun ingin masuk kamar menemui suaminya, namun pintu kamar dikunci nih guys. Ada hal yang sangat mencurigakan. Akhirnya dia pun menendang pintu kamar ini, dan benar saja di dalam suaminya bersama wanita lain sedang berselingkuh nih guys. Dia pun sangat marah banget nih. Dua orang ini sangat ketakutan banget nih. Akhirnya sang pria pun memberikan surat cerai nih guys, karena dia menginginkan wanita yang feminim nih guys, bukan prajurit yang berkelihatan seperti pria ini. Akhirnya wanita ini pergi nih guys, karena tidak ada rumah untuk tempat tinggal. Akhirnya dia pun kembali ke camp militer nih guys. Lihat dia sedang bersedih, mekanik ini pun mendekatinya nih guys dan memberi sapu tangan. Dia pun memberikan makanan hasil buatannya sendiri nih guys. Melihat aura mekanik ini, wanita ini pun menyukainya nih guys. Akhirnya wanita ini kembali ke barisan prajurit nih guys. Dia pun mengatakan apapun yang terjadi, dia akan tetap membela negaranya nih guys. Monyet ini sangat terkejut melihat pria ini tidak memakai apapun nih guys. Pria ini pun merangkai daun-daun dan menjadikannya sebuah rok nih guys, lalu memakainya. Dia pun tahu kalau peradaban manusia pun mulai hancur nih guys. Dalam kehidupan, api adalah sangat penting nih guys. Meskipun tahu cara membuat api menggunakan kayu, namun dia pun sangat sulit membuat api nih guys. Setelah beberapa kali mencoba, dia pun tetap gagal nih guys. Dia pun menggunakan cara primitif nih guys. Dia pun mencari batu-batu di sungai dan mengumpulkannya, lalu memecahkan batu-batu tersebut nih guys menjadi sebuah kapak nih guys. Kapak tersebut pun dia gunakan untuk memotong rotan ini nih guys menjadi sebuah tali. Lalu dia pun merangkai alat bor alternatif dari kayu seperti ini nih guys. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia pun berhasil membuat api nih guys. Semoga api ini awal dari kehidupannya guys. Saat pancing ini dilemparkan, umpannya yang tadi kecebong berubah menjadi katak nih guys. Saat merasa ada yang didapat, dia pun langsung mengangkat pancingnya ini nih guys. Dan benar saja dia mendapatkan sebuah koin. Gadis ini pun langsung berterima kasih kepada pria ini nih guys. Koin tersebut pun dimasukkan ke dalam mesin minuman ini nih guys. Lalu dia pun memilih minuman nih guys. Lihat hal tersebut, pria ini pun langsung menunduk seakan dia pun kecewa nih guys. Pada saat malam hari, terjadi kecelakaan di persimpangan tersebut nih guys. Karena berada di situ, pria ini pun menjadi saksi matanya nih guys. Dia pun diinterogasi oleh polisi. Namun apapun yang ditanya oleh polisi, dia pun hanya diam saja nih guys, seakan membeku. Polisi pun mengatakan kalau pria ini sangat mencurigakan nih. Beberapa hari kemudian,
Gadis yang dulu dikasih koin tersebut datang lagi nih guys. Dia pun depresi karena baru saja dipecat nih guys. Dia pun memukul mesin minuman tersebut dengan keras nih guys. Tiba saja sebuah kacang pun jatuh nih guys. Melihat hal tersebut, pria ini pun berkata nih guys. Dia pun menyuruh gadis itu memakan kacang tersebut nih. Kakek ini menemukan semua bunga berbentuk kotak nih guys. Rasa cinta pun mulai tumbuh dalam hatinya. Dia pun membawa bunga tersebut ke rumah nih guys. Dia pun merawatnya tiap hari nih guys. Lama kelamaan bunga tersebut pun makin besar nih guys. Melihat hal tersebut, alien kecil ini pun menjadi panik nih guys. Dia pun menarik bunga ini nih guys. Sang kakek melihatnya pun hilang kesabaran nih guys, lalu menampar alien kecil ini. Dia pun terlempar jauh nih guys. Pada saat malam hari, bunga kotak ini menjadi seekor monster yang sangat besar nih guys. Dia pun mencoba makan sang kakek. Sang kakek pun berhasil berlari keluar nih. Namun tetap saja bunga pun berhasil ingin memakan sang kakek nih guys. Untung saja alien kecil ini datang tepat waktu nih guys. Dia pun berhasil menangkap sang kakek dan dia pun terlempar lagi nih guys. Sang bunga monster ini sangat marah banget nih guys. Dia pun mengejar alien kecil ini. Sang kakek pun mengeluarkan alat bomnya nih guys, dan ledakan pun tidak dapat dihindarkan nih guys. Monyet ini sangat terkejut melihat pria ini tidak memakai apapun nih guys. Pria ini pun merangkai daun-daun dan menjadikannya sebuah rok nih guys, lalu memakainya. Dia pun tahu kalau peradaban manusia pun mulai hancur nih guys. Dalam kehidupan, api adalah sangat penting nih guys. Meskipun tahu cara membuat api menggunakan kayu, namun dia pun sangat sulit membuat api nih guys. Setelah beberapa kali mencoba, dia pun tetap gagal nih guys. Dia pun menggunakan cara primitif nih guys. Dia pun mencari batu-batu di sungai dan mengumpulkannya, lalu memecahkan batu-batu tersebut nih guys menjadi sebuah kapak nih guys. Kapak tersebut pun dia gunakan untuk memotong rotan ini nih guys menjadi sebuah tali. Lalu dia pun merangkai alat bor alternatif dari kayu seperti ini nih guys. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dia pun berhasil membuat api nih guys. Semoga api ini awal dari kehidupannya guys. Di suatu pulau terpencil, anak ini menemukan seekor kepiting yang sangat besar nih guys. Dia pun ingin menangkapnya, namun saat dekat ternyata itu adalah anak dari kepiting-kepiting nih guys, dan menyebar. Lalu induknya pun datang nih guys dan mengejar anak ini. Tak lama kemudian kepiting ini mundur nih guys, seakan-akan ada hal yang lebih menakutkan. Bulu kuduk anak ini pun berdiri nih guys, dan dia menghadap ke atas. Dan benar saja di atas sudah banyak tulang belulang. Untung saja dua orang ini menemukan anak ini nih guys. Namun saat mundur aja, dia pun tidak sengaja menarik tali ini yang penuh dengan jebakan nih guys. Namun untung saja prajurit ini hanya menemukan anak ini nih guys. Untuk memancing orang lainnya, anak ini pun dibawa ke tengah danau nih, dan genderang pun dibunyikan dengan perlahan nih guys. Suatu makhluk yang menakutkan pun muncul dari tengah danau nih guys. Saat gadis ini memasuki lift, wanita parubaya ini sangat ketakutan banget nih guys. Gadis ini mengira kalau wanita ini sedang berakting nih guys. Namun sesaat kemudian, wanita parubaya ini makin ketakutan banget nih guys, dan langsung keluar dari lift. Gadis ini pun langsung heran dong. Saat sampai di rumah, hal aneh pun semakin terjadi nih guys. Ibunya mengatakan apakah gadis ini sudah pulang nih. Dia mengatakan kalau makanan sudah dihidangkan, tinggal menunggu kecap yang dibeli oleh gadis ini. Gadis ini pun menjawab kalau kecap di supermarket pun kehabisan nih guys. Namun saat dilihat, ibu pun tidak melihat gadis ini nih guys. Dia pun malah mencari ke arah yang berbeda. Gadis ini pun semakin heran dong guys. Dia pun pergi ke arah ayah dan pacarnya nih guys. Namun mereka tidak melihat gadis ini. Gadis ini baru mengingat tentang kejadiannya saat berada di lift nih guys. Untuk memastikan, gadis ini pun pergi melihat kaca nih guys. Dan benar saja dia tidak melihat dirinya di dalam kaca. Karena panik, gadis ini pun langsung menelpon pacarnya nih guys. Namun suara gadis ini tidak didengar oleh pacarnya. Pacarnya pun langsung panik dong guys. Dia pun mencari gadis ini. Namun saat di taman, yang ditemukan hanya HP dari gadis ini nih guys. Dia pun mengerti kalau gadis itu berada di dekatnya. Dengan tidak sengaja, dia pun malah memegang tangan gadis ini nih guys. Semuanya bermula ketika anak ini meminta kado pada orang tuanya untuk pergi ke Disneyland nih guys. Namun karena orang tuanya tidak memiliki uang, orang tuanya tidak mengabulkannya nih guys. Namun dia diberi kado sebuah kue ulang tahun berbentuk Mickey, dan mereka pun melakukan pesta kecil-kecilan nih guys, dengan mendatangkan karakter Mickey di dalam pesta tersebut. Alih-alih senang, anak ini malah ketakutan dengan karakter Mickey ini nih guys, karena bentuknya yang jelek dan sangat kotor banget nih guys. Tidak lama kemudian, orang-orang dewasa pun turun ke bawah nih guys kan, untuk melanjutkan pesta. Sedangkan anak-anak dibiarkan di atas nih guys untuk bermain video game. Anak ini merasa ada yang mengawasinya nih guys. Ternyata benar, dia diawasi oleh Mickey Mouse ini nih guys. Lalu anak ini pun beranjak ke kamar mandi nih guys. Tiba-tiba saja Mickey Mouse ini pun datang nih guys. Dia pun mengatakan ingin memakai kamar mandi bersama. Dia pun membuka topengnya nih guys, dan langsung menyerang anak ini. Beruntungnya anak ini bisa melepaskan diri nih guys, dan langsung meminta tolong pada ayahnya. Ayahnya pun langsung datang nih guys, lalu mendorong Mickey Mouse ini nih guys. Tak lama kemudian polisi pun datang nih guys. Ternyata pria yang bertopeng ini telah lama melakukan penyerangan terhadap anak nih guys, dengan memakai kostum Mickey Mouse ini. Dia sedang mencabut nyawa seseorang nih guys. Namun ternyata pria ini masih punya waktu untuk hidup nih guys. Sambil menunggu, dia memainkan monitor jantung ini nih guys. Dan tidak sengaja dia pun merusak monitor tersebut. Alarm pun langsung berbunyi nih. Dokter pun langsung datang. Dia pun membawa alat denyut jantung seperti ini nih guys. Setelah beberapa saat mencoba, dia pun menyerah nih guys. Dan pria tersebut dinyatakan telah meninggal.
Momen tersebut pun diambil oleh dewa kematian ini nih guys. Dia pun mencabut nyawa pria ini. Saat keluar ruangan, dia pun tidak sengaja menyenggol botol ini nih guys. Botol itu menggelinding dan jatuh ke mesin ini. Ledakan besar pun tidak terelakkan nih guys. Saat masuk lift, arwah pria ini pun terlepas nih guys dan ingin kembali ke tubuhnya. Kematian pun mengejarnya, namun dia tertabrak karena dokter tiba-tiba keluar dari ruangannya nih guys. Pria ini pun hidup lagi nih guys. Dia pun langsung kabur dari ruangan tersebut. Dengan cepat kematian pun mengejarnya nih guys, namun dia tidak bisa mengejarnya lagi. Burung unta ini memotong dan memakan sebuah cabai nih. Dia pun kepedasan dan panas banget nih guys. Agar api tidak keluar dari mulutnya, dia pun menutup mulutnya nih guys. Namun yang terjadi, udara pun mengembang dalam perutnya, membuatnya terbang. Sebelum terbang, dia pun membawa telurnya nih guys hingga terangkat ke atas. Saat di atas, dia pun terkejut karena dia terkena pohon kaktus nih guys, yang membuat dia membuka mulutnya dan telurnya pun terjatuh nih guys. Agar dia pun terbawa ke bawah, dia pun mengeluarkan semua gas dari dalam dirinya nih guys. Dia pun langsung terjatuh ke tanah nih guys. Namun sayangnya telurnya malah tertinggal di atas bukit seperti ini nih guys. Dia pun memakan kembali cabai-cabai ini nih guys, yang membuat perutnya mengembang dan pun terbang kembali nih guys. Saat di atas, dia pun berpegangan dengan pohon kaktus ini nih guys. Namun karena angin tidak bersahabat, dia pun terbawa angin nih guys, yang membuat bukit tersebut pun terangkat nih guys. Pada akhirnya dia pun berhasil mendarat nih guys. Namun yang tidak dia ketahui, dia pun telah diintai oleh buaya ini nih guys. Dia pun ditelan oleh buaya ini. Dia pun tidak tahu apa yang harus dia lakukan nih guys. Setiap mau tidur, domba-domba ini harus melompati pagar ini nih guys. Angka 1 pun merasa bangga dan sangat lihai melompati pagar ini. Dia pun mulai melompat nih guys, dan diikuti oleh angka-angka lainnya. Namun di angka 100, dia pun nampak lesu dan lelah banget nih guys, karena dia pun jarang disebut. Sampai pada akhirnya giliran dia pun yang akan melompat nih guys. Dia pun mulai ancang-ancang ingin melompat. Saat mulai melompat, dia pun terjatuh nih guys. Ternyata pemilihnya keburu tidur sebelum menyebut angkanya nih guys. Akhirnya dia pun memiliki ide nih guys. Dia pun mengunci angka 1 di kamar mandi. Karena belum yakin, dia pun menselotip dan mengelas pintu kamar mandi ini. Domba-domba pun mulai melompat lagi nih guys. Angka 100 ini ingin memotong warisan angka 99 nih guys. Namun angka 99 ini memarahinya. Dia pun kembali mundur lagi nih guys. Pada akhirnya sampai giliran dia pun mulai melompat lagi nih guys. Dan dia pun terjatuh lagi karena pemiliknya keburu tidur lagi nih guys sebelum menyebut nama dia. Angka 1 pun sangat bangga banget nih guys, karena dia selalu pandai melompat. Akhirnya dia pun memiliki ide mengunci angka 1 di kamar mandi nih guys. Dia pun menghilangkan angka 0 di tubuhnya menjadi angka 1. Dan dia pun sangat bangga karena dia akan memulai melompat pagar ini nih guys. Apakah domba ini akan bisa melompatinya nih guys karena menghilangkan angka 0 di tubuhnya? Wanita ini sangat terobsesi merajut nih. Tangannya terus saja merajut nih guys, sampai dia pun tidak sadar dia sudah sampai di pinggir jurang. Saat lihat ke bawah, ternyata rajutannya sudah panjang banget nih guys. Namun tangannya tetap saja merajut nih guys. Sampai rajutannya ini pun jatuh ke jurang nih guys dan menariknya jatuh. Untung saja kakinya masih tersangkut nih guys. Namun dia sadar dia masih bisa merajut dan tetap melanjutkan rajutannya sambil merangkak ke atas nih guys. Rajutannya sudah panjang banget nih guys, sampai benangnya pun habis. Namun tangannya tetap saja merajut nih guys. Dia pun tertarik ke jurang nih guys. Saat itu dia pun ingat memiliki rambut yang sangat panjang. Dia pun menggunakan rambutnya untuk tetap merajut nih guys. Sampai pada ujung rambutnya, dia pun tertarik ke jurang nih guys dan terjatuh. Tidak tahu kenapa, dia pun naik lagi ke atas jurang ini nih guys. Dan tangannya tetap saja merajut. Pada akhirnya dia pun sadar nih guys dan membuang rajutannya. Setelah itu dia pun duduk di atas kursi nih guys sambil memegang gunting. Pada akhirnya dia mulai terobsesi lagi nih guys sama gunting. Bahaya banget ya guys. Sang ibu dengan mata kembar ini memanggil dua anak kembarnya. Dia pun mengatakan mulai saat ini mereka pun harus saling membunuh. Mendengar cerita tersebut, sang adik pun langsung menyerang kakaknya nih guys. Tidak lama kemudian sang kakak pun membalasnya nih guys dengan cepat dan membuat sang adik pun terbunuh nih guys. Tidak lama menikmati kemenangannya, ibu pun langsung menyerang kakaknya ini. Ternyata ini adalah rencananya nih guys untuk mendapatkan anak yang terkuat dan menyerap kekuatan dari anak yang terkuat untuk mendapatkan kekuatan yang abadi nih guys. Sang adik yang disangka telah terbunuh langsung menyerang ibunya ini nih guys. Dia pun mengatakan apakah ini jebakan dari sang ibu. Padahal kedua anaknya ini udah sekarat banget nih guys. Akhirnya mereka pun menggunakan jurus yang terlarang nih guys untuk bersatu. Mereka pun mengatakan kalau mereka pun harus terus bersama nih guys. Meskipun telah bersatu, kenapa matanya cuma tetap satu ya guys. Saat melihat TV, anak ini tiba-tiba ingin makan pizza nih. Nenek yang melihatnya mencoba untuk membikinnya dengan melihat gambar. Saat selesai, anak ini mengatakan kalau tidak sama dengan yang ada di TV. Akhirnya anak ini pun bekerja keras nih guys untuk membeli pizza nih. Setelah uang terkumpul, dia pun langsung pergi ke toko. Saat tiba di toko, dia pun diusir oleh satpamnya nih guys karena memakai baju yang sangat jelek.
Saat itu ada dua orang anak orang kaya yang ingin makan jajanan kampung nih. Akhirnya anak ini pun menukarkan jajanan kampung tersebut dengan baju anak ini. Setelah memakai baju yang bagus, anak ini pun pergi lagi ke toko tersebut nih guys. Namun dia tetap diusir oleh security dan pegawai dari toko tersebut nih guys. Akhirnya dia pulang dengan keadaan sedih nih guys. Ditambah lagi saat sampai di kampung, ternyata neneknya sudah meninggal nih guys. Ternyata kejadian di toko tersebut itu divideo oleh seseorang nih guys, sehingga videonya viral nih guys. Akhirnya mereka berdua ini diundang ke acara televisi dan mereka diizinkan makan pizza nih guys. Setelah makan pizza, mereka pun baru sadar nih guys, tidak ada yang lebih enak dari buatan sang nenek. Pria ini terperangkap di dalam sofa dan dimarahi oleh koin besar ini nih guys. Itu pria ini sedang santai nih guys, dan melemparkan remote-nya dan masuk ke dalam sofa. Dia pun memasukkan tangannya ke dalam sofa. Sebuah kekuatan besar pun menariknya ke sana nih guys. Tiba-tiba dia pun mengecil nih guys, dan terperangkap di dunia sofa nih guys. Saat memahami apa yang terjadi, sebuah kue yang telah terpotong pun mendatanginya. Kalau mencari sebuah remote, dia harus mengikutinya nih guys. Beberapa langkah berjalan, dia pun menemukan sepasang kaos kaki yang sangat besar nih guys, dan dia pun terbuka. Di dalamnya ada sebuah koin yang sangat besar nih guys. Dia pun sangat marah, dia pernah dihargai namun terlupakan dan dibuang ke dalam sofa nih guys. Kaos kaki ini pun memegang remote ini nih guys, dan kue yang terpotong ini pun mengancam akan membuka baterai dari remote ini agar perangkatnya rusak. Saat itu pun pria ini berbohong kalau di belakang kue ini ada sebuah hantu. Saat menoleh ke belakang, pria ini pun langsung merebut remote tersebut nih guys, dan langsung lari. Koin besar yang marah ini pun memerintahkan semuanya untuk mengejar pria ini nih guys. Setelah beberapa langkah melari sampai di ujung lorong, pria ini pun menemukan sebuah Pegas nih guys, dan langsung melompat hingga akhirnya dia pun keluar nih guys. Tiba-tiba dia pun langsung terbangun nih guys dan memegang remote-nya. Dan dia pun langsung melihat di bawah sofa, dan benar saja di sana ada sebuah koin dan dua pasang kaos kaki nih guys, dan kue yang telah terpotong. Kalau kalian hobi ngabis buang-buang alat-alat rumah ke dalam sofa kayak gini nih guys, balas di komentar ya guys. Anak orang kaya ini rela tidur di luar karena orang tuanya nggak di rumah nih guys. Saat pulang sekolah, Rudy mengejek Lerby karena pulang jalan kaki nih guys. Saat sampai di rumah Rudy pun kosong nih guys. Orang tuanya nggak ada di rumah. Ibunya sibuk bekerja dan dia hanya mengirimin uang nih guys. Sementara di rumah Lerby, dia disambut dengan penuh kehangatan dan penuh makanan nih guys. Rudy yang melihat itu pun iri melihatnya nih guys. Sudah jam 2 pagi, orang tua Rudy belum pulang. Saat ayahnya pulang dalam keadaan mabuk nih guys, dan malah marah-marah, membuat Rudy ketakutan guys. Dia rela tidur di luar malam ini karena takut di rumah. Lerby dan ayah yang menemukan Rudy ini mengajaknya ke rumah nih guys. Di rumah dia pun disambut dengan baik. Orang tua Rudy yang kecemasan mencari Rudy ini nih guys. Dia menemukan di rumah Lerby. Di sana mereka disambut dengan baik nih guys. Kalau kalian pilih yang mana nih guys? Jadi orang kaya namun kesepian, ataupun jadi orang miskin namun penuh dengan kehangatan nih guys? Ninja gemoy ini sedang mencari harta karun nih guys. Saat sampai di sana, saat ingin mulai menyerah, tiba-tiba saja pintunya terbuka nih guys, dan harta karun pun sudah ada di sana. Dia pun langsung mengambilnya nih guys dan ingin pergi. Namun tiba-tiba saja pintu pun tertutup nih guys. Terdengar suara dari bawah tanah. Ternyata itu adalah seorang kapten yang berbadan setengah mesin nih guys. Namun ninja gemoy ini tidak menghiraukannya nih guys, dan dia pun pergi. Karena kesal, kapten ini pun menyuruh anak buahnya yaitu robot untuk mengejarnya nih guys. Dengan kekuatan yang tersembunyi, ninja gemoy ini pun mengalahkan semua robot-robot tersebut nih guys. Namun sayangnya kapten ini pun berhasil mengambil harta karun tersebut nih guys. Dan ninja gemoy ini pun dijebak dan terperangkap ke dalam kubah listrik ini nih guys. Karena terdesak, ninja gemoy ini pun meledak semua yang ada di sekitarnya nih guys. Dia pun berhasil mengambil harta karun tersebut. Sampai di rumah, saat dibuka ternyata isinya cuma saus untuk sushi ini nih guys. Saat dibuka ternyata isinya pun sedikit lagi nih guys. Itu membuatnya kesal banget ya, karena sudah mempertaruhkan nyawanya dan hasilnya cuma sedikit nih guys. Harimau ini sedang memecahkan telur ke dalam mangkok mie gelas nih. Dia pun terkejut, ternyata telur itu ada ayam yang akan mulai menetas nih. Tergiur dengan daging ayam tersebut. Di kampungnya, siapapun yang memakan daging dia akan dalam bahaya nih guys. Karena di kampungnya ini sangat tentram, hidup damai nih guys, antara karnivora dan herbivora. Namun dia pun sudah tidak tahan nih guys, air liurnya pun keluar nih guys. Dia pun ingin memakan anak ayam tersebut. Untung saja kawan kambingnya datang nih guys. Dia memperingatkan ada seekor beruang coklat yang dipenjara karena dia memakan daging. Ayam ini pun mulai menciut-ciut nih. Hati harimau pun luluh nih guys. Dia pun membawa anak ayam ini dan menggunakan pemanas untuk menghangatkan anak ayam. Namun hampir saja dia membakar anak ayam ini guys, karena pemanasnya terlalu panas. Setiap hari dia pun mencari makanan untuk ayam ini guys, yang ada hanya cacing kecil ini aja nih guys. Sahabat kambingnya pun datang mengingatkan kalau ayam pun suka makan beras nih guys. Dia pun memberi beras ke anak ayam ini nih guys. Dia pun mulai senang dengan anak ayam ini nih guys, dan rasa ingin memakan dari awal itu pun sudah hilang dan menjadi merasa sayang. Suatu hari saat sahabat kambingnya ini datang, dia pun sedang memeluk anak ayam ini nih guys yang sedang kedinginan.
Dan ternyata anak ayam itu pun mati nih guys. Dia pun mengubur anak ayam tersebut. Dia pun tidak menyesal karena tidak memakan anak ayam itu. Dia pun senang nih guys karena memiliki sahabat yang baru meskipun hanya sebentar. Bocil ini sangat senang banget nih guys karena dia adalah anak satu-satunya. Dia memiliki mainan yang sangat banyak nih guys. Pada suatu hari orang tuanya menceritakan kalau dia akan memiliki adik baru nih guys. Dia ditunjukkan foto adiknya di dalam kandungan. Dia pun tidak terlalu mempedulikannya. Pada esok hari saat pulang sekolah dia pun terkejut nih guys melihat ruangannya sudah penuh dengan peralatan bayi. Saat itu pun dia berinisiatif nih guys. Dia pun berimajinasi kalau semua mainannya hidup nih guys. Dia memerintahkan kalau ada mainan baru itu adalah musuh. Pertempuran antar mainan pun dimulai nih guys. Mainan singa miliknya menang melawan mainan gajah milik adiknya nih guys. Saat itu pun ayahnya pun datang nih guys. Dia pun mulai takut nih guys karena akan dimarahi oleh ayahnya. Alih-alih marah malahan ayahnya sayang banget pada dia nih guys. Dari saat itu bocil ini pun mulai sadar nih guys tidak akan ada sesuatu pun yang berubah dari orang tuanya nih guys. Mereka tetap akan menyayanginya nih guys. Dia pun mulai memiliki ide nih guys memperbaiki mainannya yang rusak untuk menyambut adiknya yang akan lahir nih guys. Saat adiknya lahir, dia pun mulai antusias nih guys menyambut kelahiran adiknya. Namun dia pun terkejut nih guys karena dia memiliki adik kembar nih. Karena dia belum menyiapkan kejutan untuk adik kembar ini nih guys. Cherry ini sangat kaget banget nih guys melihat teman-temannya telah menjadi korban dan mati nih guys. Ternyata ada satu bocil Cherry yang selamat nih guys. Dia pun menceritakannya kalau manusia sangat kejam banget nih guys. Mereka membela Cherry dan memasukkannya ke dalam blender nih guys. Lalu dicampur dengan bahan kue, dipanggang nih guys dan dimakan oleh manusia nih guys. Dan berakhir di perut manusia. Mendengar cerita tersebut, Cherry ini sangat marah banget nih guys. Dia pun ingin balas dendam. Mereka pun menyusun rencana agar manusia merasakan hal yang sama dengan Cherry tersebut. Belum selesai dengan rencananya, ternyata ada seorang manusia yang melihat mereka nih guys. Mereka pun langsung kabur. Cherry dewasa ini membawa bocil Cherry ini nih guys. Dan ternyata Cherry dewasa ini tertangkap nih guys. Bocil Cherry pun tidak tinggal diam nih guys. Dengan menggunakan tusuk gigi, dia pun menancapkan ke tangan manusia ini nih guys. Lalu dia pun kesakitan. Kehilangan keseimbangan, dia pun menabrak alat-alat dapur yang jatuh ke atas tubuhnya. Tangannya pun masuk ke dalam blender nih guys. Dan dia pun masuk ke dalam panggangan. Cherry ini sangat bahagia banget nih guys dapat membalas dendam. Dan itu belum selesai nih guys. Dia pun akan balas dendam ke manusia lainnya. Bagaimana dengan kita ya guys? Meskipun takut air, robot ini sangat suka main air nih guys. Suatu hari saat menyiram tanaman, kaki robot ini terjatuh tumpahan air nih guys. Dia pun langsung konslet. Dia pun mengambil busa dari dalam tubuhnya untuk mengeringkan air tersebut. Suatu hari saat jalan-jalan, dia pun menemukan seekor siput tanpa cangkang nih. Dia pun mengambil cangkang dari dalam tubuhnya untuk siput ini. Robot ini sangat suka pergi ke pantai nih guys. Dia pun mengumpulkan hal-hal unik ke dalam tubuhnya nih guys. Saat itu dia pun sangat beruntung nih guys karena dia menemukan seekor ikan raksasa. Ternyata ikan itu adalah ikan paus nih guys. Dia pun berniat ingin menyelamatkan ikan paus tersebut bersama anjingnya. Dia pun mencoba menyelamatkan paus tersebut nih guys. Anjing robot ini menemukan perahu di sana nih guys. Ide berlian pun muncul di kepala sang robot. Dia ingin menarik ikan paus menggunakan perahu tersebut. Dia pun mengikat ekor ikan paus tersebut. Saat ingin naik perahu, dia pun sadar kalau air sangat bahaya buat dirinya. Namun dia pun tetap naik ke perahu tersebut nih guys. Tidak berapa lama dari daratan, benar saja nih guys. Penutup perahu yang telah rapuh akhirnya jebol nih guys. Air pun masuk ke dalam perahu tersebut. Saat tidak ada lagi harapan, tiba-tiba seekor anak paus pun datang menyelamatkannya nih guys. Sang robot pun cepat menutup lubang perahu tersebut nih. Mereka pun menyelamatkan induk paus ini nih guys. Bocah ini nekat membuat sebuah sayap karena dia ingin terbang nih guys. Saat loncat dari ketinggian, dia pun langsung jatuh dan menabrak kota ini nih guys. Selanjutnya dia pun merakit sebuah mobil dan memberinya sayap nih guys. Saat ingin terbang, pandangannya pun terhalang oleh kucing ini nih guys. Dan hingga akhirnya dia pun terjatuh lagi nih guys. Di saat ingin mulai menyerah dan patah semangat, dia pun melihat sebuah baling-baling nih guys. Dia pun mulai terinspirasi nih guys. Dia pun membuat sepeda nih guys dan memberi baling-baling di atasnya. Di saat mulai mengayu, dia pun mulai terbang nih guys dan dia pun merasa berhasil. Dia pun terbang bersama seekor burung ini nih guys dan terbang bersama. Burung kecil ini malah tertarik ke baling-baling nih guys yang membuat sepeda ini tidak seimbang nih guys dan dia pun terjatuh nih guys dan tertimpa sepeda ini. Dia pun langsung mati nih guys. Pada saat itu ada seekor telur yang menetas nih guys dan ternyata wajahnya mirip dengan anak itu. Ternyata dia adalah inkarnasi dari anak itu nih guys. Dia pun sangat bahagia nih guys karena akan terbang dan pada akhirnya dia terbang nih guys. Wanita cantik ini rela memakai kostum monyet demi memergoki suaminya selingkuh. Untuk menjadi bukti,
lagi, dia pun memotret momen-momen suaminya selingkuh nih guys. Tidak hanya di situ, istrinya ini pun menarik rambut wanita ini nih guys hingga botak. Karena kesal, pria ini pun menarik ingus dan bulu dari monyet ini nih guys untuk menjadikan rambut sementara wanita ini. Wanita ini pun melempar pisang ke monyet ini nih guys, namun langsung dimakan oleh monyet ini dan dikembali lagi kepada kedua orang ini nih guys. Dua orang ini pun melakukan komplain ke pihak kebun binatang nih guys. Namun sang istri yang menyamar jadi monyet cepat membereskan kekacauan yang ada nih guys. Sehingga dua orang ini dikira melakukan komplain palsu nih guys. Mereka pun diberikan denda $100.000. Tidak hanya di situ, ternyata monyet beneran menyukai sang istri yang menyamar ini nih. Wanita ini pun membuat cemburu sang monyet nih. Pria ini pun diajak bertengkar oleh monyet ini. Wanita ini pun dilibatkan nih guys. Hingga akhirnya mereka pun bonyok nih guys. Dan si istri yang menyamar ini bisa melakukan cerai dengan cara yang mulus nih guys, dengan bukti-bukti yang ada. Dua orang ini dijadikan bahan tontonan di kebun binatang nih guys. Seorang manusia purba ini mencuri gadis-gadis desa nih guys. Namun dia pun memilih gadis-gadis tersebut. Yang terlalu tua pun dibuang nih guys. Yang terlalu kurus pun dibuang nih guys. Yang terlalu gendut pun dia buang. Yang mempesona pun dia ambil nih guys. Sepasang suami istri yang melihatnya pun kabur nih guys. Desa yang tadinya ramai pun menjadi sunyi karena dia lewat nih guys. Dia pun mencuri 5 bank nasional yang ada di sana nih dengan menunggangi dinosaurus. Dia pun dikejar oleh 6 penjaga nih guys. Namun dia pintar nih guys. Dia pun lari ke dalam labirin nih guys. Saat diikuti, leher dinosaurus ini malah terikat nih guys. Namun di saat genting, peluru dari orang purba ini malah kehabisan nih guys. Ternyata dia adalah seorang pesulap nih guys. Bisa menjadikan tangannya sebagai senjata. Namun karena penjaga yang banyak, dia pun jadi kewalahan nih guys. Bersembunyi di sebuah bukit yang tinggi. Bukit tersebut pun mengecil nih guys. Sampai dinosaurus yang ditungganginya pun menjadi kecil nih. Hingga akhirnya dia pun masuk ke dalam lubang nih guys. Semua penjaga pun dipanggil nih guys dan mengelilingi dia ini nih. Hingga pada akhirnya dia pun dipenjara dalam penjara kecil ini nih guys. Dia pun dipenjara seumur hidup nih guys. Warna hijau ini dengan mudah mewarnai daun dengan warna hijau dengan satu sentuhan. Namun mereka pun bingung untuk mewarnai batang pohon dengan warna apa. Tiba saja warna coklat pun datang nih guys. Dia pun memegang batang pohon tersebut dan menjadi warna coklat. Dia pun menyentuh tanah nih guys dan menjadikan tanah warna coklat yang indah nih guys. Sebenarnya warna coklat ini adalah pemimpin dari segala warna nih guys. Dia pun mengajak semua warna dalam petualangan nih guys dan semua pun mengikutinya. Di sana dia pun memegang sebuah batang pohon dan juga seekor beruang menjadi warna coklat nih guys. Lalu mereka pun mengikuti warna coklat ini dan melompat dengan kegirangan nih guys. Akhirnya mereka pun terpisah nih guys. Warna oranye dan hitam pun terpisah nih guys. Karena melihat jembatan belum ada warna, mereka pun memegang jembatan tersebut nih guys dan menjadi warna coklat. Nah, merah dan hijau pun terjatuh di tanah nih guys. Tiba-tiba saja tanah tersebut menjadi warna coklat nih guys. Akhirnya warna coklat pun sampai di gubuk kecilnya lagi nih guys, dan semua warna pun tiba di gubuk tersebut. Warna oranye dan hitam pun ingin menunjukkan eksperimen mereka dengan mewarnai daun pohon ini menjadi warna coklat nih guys. Merah dan hijau pun tidak ingin kalah nih guys. Dia pun mewarnai tong sampah ini menjadi warna coklat. Ungu dan kuning pun tidak mau kalah nih guys. Dia pun mewarnai bangku ini menjadi warna coklat nih guys. Sama warna biru pun datang nih guys. Tidak mau kalah dengan warna lainnya, warna ungu pun ingin menunjukkan kemampuannya nih guys. Menurut kalian ungu ini harus campur dengan warna apa ya guys agar menjadi warna coklat? Padahal abangnya ini hanya menegur adiknya ini nih karena buang sampah sembarangan. Namun orang tuanya datang malah membela adik ini dan memarahi abangnya nih guys. Adik ini malah makin nakal banget nih guys, malah membuang sampah. Namun ibunya tidak marah nih guys, malah membela adiknya. Saat pulang sekolah hanya adiknya aja nih guys yang disambut. Bahkan saat adiknya sakit pun abangnya ini yang suruh merawatnya nih guys dan mengambilkannya minuman. Saat itu pun ayahnya pun sedang mabuk nih guys. Dia malah usil banget dan mengganggu orang lain nih guys. Bahkan mangkok pengemis pun ditendangnya nih guys. Dia pun mengganggu orang ini nih guys. Ayahnya ini pun malah digertak dan dilaporkan ke polisi nih guys. Ayahnya pun pergi nih, namun tidak diterima digertak. Ayahnya ini pun malah merusak mobil orang ini nih guys dan memberikan alat pukulnya kepada anaknya, dan pada akhirnya anaknya ini yang dipenjara nih guys. Si anak pun tidak terima nih guys. Dia pun bertekad ingin keluar dari penjara. Tiba waktunya dia pun keluar dari penjara nih. Di luarnya sudah ada menanti seorang polisi dengan anjingnya ya guys. Untung abang ini telah menyiapkan makanan untuk si anjing sehingga anjing ini membelanya nih guys. Orang ini sangat aneh sekali nih guys. Perlahan-lahan tubuhnya pun makin tenggelam. Di saat dia ingin jatuh, untung saja ada sahabatnya nih guys di samping. Saat sahabatnya pergi, perlahan-lahan tubuhnya mulai tenggelam lagi nih guys. Di dalam kelas tubuhnya pun makin tenggelam nih guys, karena waktu diberikan nilai ujian dan nilainya F oleh guru nih guys. Di saat main PS untuk menghibur diri, dia pun makin tenggelam nih guys, sampai-sampai seluruh badannya pun nggak kelihatan lagi. Saat tidak lagi ada harapan, sahabatnya ini pun menyelam nih guys untuk menyelamatkannya. Saat dia termenung di dalam sana, sahabatnya pun menariknya keluar nih guys dan menyemangatinya lalu memeluknya. Ternyata kekuatan tersebut membangkitkan lagi
semangat anak ini nih guys. Bahkan sahabatnya telah menyiapkan perahu nih guys untuk mereka mengarungi dunia nih guys. Tiga orang bodoh ini ingin membangun sebuah rumah di padang pasir nih guys. Saat menemukan sebuah rumput, orang pertama ini ingin membangun rumah di sana nih guys. Namun dua orang lainnya tidak setuju nih guys. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka pun menemukan sebuah batu besar nih guys. Dua orang ini ingin bikin rumah di sana nih guys. Sampai-sampai mereka pun bertengkar. Orang ketiga malah sibuk dengan bunga ini nih guys. Orang ketiga ini memanggil orang pertama dan kedua nih guys. Karena di depan sana dia melihat hutan yang rindang dan penuh dengan kehijauan nih guys. Akhirnya mereka pun berlarian ke sana dan merebut. Sesampainya di sana, mereka pun telah membagi wilayahnya nih guys. Sampai-sampai orang ketiga ini diusir untuk mencari tempat lain. Orang ketiga ini pun pergi nih. Orang pertama dan kedua langsung saja mencari pepohonan untuk ditebang untuk menjadikan sebuah rumah nih guys. Tidak lama kemudian rumah mereka pun selesai nih guys, dengan bentuk dan tinggi yang hampir sama nih guys. Itu hal yang tidak mereka sukai. Akhirnya mereka menebang pohon lagi nih guys, sampai mereka seperti berlomba nih guys. Ada yang menggunakan bulldozer seperti ini nih guys. Mereka terus-menerus menebang pohon dan menggunakan alat-alat untuk membuat rumahnya agar tempat lebih indah daripada yang lainnya nih. Sampai pada akhirnya pohon-pohon pun habis nih guys. Saat itu pun ada sebuah ekor burung yang membawa ikan nih guys. Mereka pun mempunyai ide untuk menjadikan ikan dan sampah-sampah di sana untuk bagian dari rumahnya. Sampai akhirnya ban bekas ini mereka pun memperebutkannya nih guys. Saat lihat tempat dari kejauhan, orang ketiga ternyata sudah selesai dengan membuat rumahnya nih guys. Bahkan dia sudah mendapatkan cinta dan membangun sebuah keluarga nih guys. Saat bosan, manusia pasir ini pergi ke tepi lautan nih guys. Dia pun menemukan sebuah botol yang di dalamnya berisi salju. Dia pun berpikir kalau ini adalah kiriman dari seberang nih guys. Dia pun membalas botol tersebut nih guys. Dia memasukkan pasir ke dalam botol tersebut. Salju pun merasa senang karena dia pun mendapat balasan nih guys. Salju pun memasukkan daun pohon pinus ke dalam botol tersebut nih guys. Tidak lama kemudian pasir pun mendapatkan balasan dari botol tersebut nih guys. Dia pun meletakkan daun pinus tersebut di kepalanya nih guys. Pasir pun membalas dengan memasukkan rumput laut ke botol tersebut nih guys. Rumput laut yang diterima pun diletakkan di kepala nih guys oleh salju. Hingga pada akhirnya mereka pun saling balasan botol nih guys untuk melengkapi tubuh mereka. Tidak lama kemudian tubuh mereka pun jadi sempurna nih guys. Pasir pun mulai menyukai salju. Dia pun menulis sebuah surat nih guys. Dia pun mengajak ingin bertemu di tengah laut. Akhirnya mereka pun pergi ke tengah laut nih guys. Mereka pun jadi hancur karena air laut ini nih guys. Perlahan tubuh mereka pun mulai hilang. Bocah laki-laki ini menemukan sebuah kacamata nih guys. Ternyata kacamata ini bisa melihat masa lalu seseorang. Saat lagi berjalan, bocah ini menabrak seseorang nih. Saat dilihat dengan kacamata, ternyata gadis ini adalah anak seorang bangsawan. Bocah ini pun memuji kecantikan gadis ini. Saat dilihat pacarnya, masa lalu pacarnya ini sangat culun banget nih guys. Bocah ini berkatakan kalau laki-laki ini kehilangan bangsawanannya. Lalu pria ini pun marah nih guys. Tiba-tiba saja seorang gadis pun mendekati bocah ini nih guys. Saat dilihat dengan kacamata, gadis ini pun sangat menakutkan nih guys. Bocah ini pun lari nih guys. Yang tidak diketahui bocah ini, ternyata kacamata tersebut milik seorang laki-laki ini nih guys. Dia pun sedang mencari kacamatanya. Saat dilihat CCTV, dia pun baru tahu kalau bocah ini mendapatkan kacamata tersebut. Dia pun mengambilnya lagi nih guys. Bocah ini pun dilihat dengan menggunakan kacamata ini nih guys. Ternyata anak ini dulunya adalah seekor anjing peliharaannya nih guys, yang dia sayangi. Pria ini berjongkok diam-diam lalu mengambil koran dan pergi nih guys. Orang lain yang melihatnya mengendap-endap pun hanya menyapanya dan lanjut pergi. Di sebuah mall, dia pun mengambil sebuah barang nih guys dan memasukkan ke dalam tas wanita ini nih guys. Di tempat boneka, dia pun mengambil sebuah boneka nih guys dan memasukkan ke dalam kereta bayi orang ini. Dia pun mengambil sepatu anak kecil nih guys, lalu memasukkannya ke jas pria ini nih guys. Lalu dia mengambil sebuah permen karet nih guys. Dia mengambil banyak barang namun hanya membayar satu nih. Lalu dia mengambilkan sebuah konde nih. Lalu dia meletakkan ke atas rambut pegawai mall ini nih guys. Saat di kasir, saat ada orang yang ingin membayar, alarm pun berbunyi nih guys. Namun saat diperiksa, barang-barangnya pun tidak ada yang tertinggal nih guys. Saat pegawai mall ini lewat, alarm pun berbunyi. Dia merasa kalau dia tidak membawa apa-apa. Saat pelanggan selanjutnya, alarm pun berbunyi lagi nih guys. Pegawai mall ini langsung menelpon manajernya nih guys. Saat berbicara, manajer pun mengatakan kalau itu hanya kesalahan sistem saja nih guys. Lalu pegawai mall ini mengatakan membiarkan saja siapapun yang lewat nih guys, meskipun alarmnya pun berbunyi. Akhirnya pencurinya pun hanya membayar permen karet ini nih guys, padahal dia banyak banget mengambil barangnya guys. Burung kecil ini sangat ingin sampai puncak nih guys, namun dia harus menaiki tangga yang sangat banyak. Puncaknya pun sangat tinggi nih guys, sampai tidak terlihat ujungnya. Namun burung ini tidak menyerah nih guys, dia pun mulai menaiki tangganya. Saat sudah pertengahan jalan, dia pun terpeleset dan jatuh nih guys. Namun burung kecil ini tidak menyerah nih guys, mulai naiki tangga ini lagi karena dia berpikir saat sampai puncak
puncak, dia akan menang nih guys. Satu persatu anak tangga pun dinaiki nih guys. Setiap anak tangga yang dia naiki, dia merasa lebih tinggi nih guys. Sampai saat tangga yang terakhir, dia pun tidak bisa lagi melompati tangga tersebut. Dia pun mulai berlari dengan cepat nih guys. Saat ingin menabrak, dia pun mulai mengepakkan sayapnya nih guys. Tunggu saja dia mengepakkan sayapnya tepat waktu nih guys, dan dia pun berhasil sampai puncak. Jadi kita harus tetap berusaha nih guys agar jadi pemenang. Gadis ini dikucilkan hanya karena memiliki tanda lahir di matanya nih guys. Saat perjalanan pulang, dia pun menemukan seekor anak anjing nih guys yang memiliki tanda lahir yang sama dengan anak ini. Anak ini pun membawanya pulang nih guys. Dia pun berniat ingin merawatnya. Mereka pun menjalani hidup bersama nih guys. Tidak selama beberapa hari, ibunya pun membuang anak anjing ini nih guys. Setelah anjing ini besar, ternyata anjing ini dirawat oleh seorang gelandangan nih guys. Dia pun dirawat dengan baik meskipun di jalanan. Saat musim dingin tiba, gelandangan ini pun jatuh sakit nih guys. Anjing ini pun diamankan oleh petugas nih guys. Anjing ini pun dibawa ke penangkaran nih guys. Suatu hari dia pun berhasil meloloskan diri nih guys. Dia pun berjalan tidak tahu arah. Gadis ini pun menemukan anjing tersebut nih guys. Meskipun sudah lama tidak berjumpa, namun gadis ini tahu kalau itu adalah anak anjing yang pernah dia rawat. Wanita cantik ini namun memiliki kaki yang sangat bau nih guys. Sampai-sampai asistennya tidak tahan mencium aromanya. Kuku kakinya pun tidak bisa digunting menggunakan gunting kuku nih guys. Harus digunting pakai gunting rumput. Saat minum aja, asistennya dilarang oleh wanita ini nih karena ingin buru-buru. Akhirnya wanita ini pun menggunakan alat amplas mesin ini nih guys agar cepat. Karang di kakinya pun tidak bisa dibersihkan menggunakan linggis nih guys, membuat linggis ini patah nih guys. Dia pun memahat satu persatu. Lalu gadis ini menggunakan sarung kaki super asid ini nih guys dan membuat karangnya luntur nih guys. Kutil yang di kakinya tinggal disabut satu persatu nih. Di saat ingin meminta bayaran, wanita cantik ini malah ingin kelihatan kakinya ingin tampak lebih cerah nih guys. Asistennya ini pun menggunakan cairan anti pencerah ini nih guys. Saat udah selesai, wanita ini tidak mau membayar sesuai perjanjian nih guys. Dia pun ingin pergi. Saat itu pun dia pun tergelincir nih guys dan terjatuh. Tiba-tiba saja asistennya ini pun perutnya sakit nih guys dan dia pun melahirkan anaknya dengan sehat. Wanita cantik ini pun mendapatkan karmanya nih guys dan dirawat di rumah sakit ini nih guys. Di planet ini semuanya harus dilakukan secara sempurna nih guys, sehingga semua orang melakukan hal yang sama agar kelihatan lebih sempurna nih guys. Pun di sana ada seorang anak yang bandel nih guys. Dia pun sangat nakal. Dia melakukan sesuka hatinya dan sangat berbeda dengan yang lainnya nih guys. Anak-anak ini pun marah nih guys, dan ibu-ibu pun memandang kepada ibu anak ini nih. Merasa malu, ibu ini pun langsung menjemput anaknya nih guys dan membawanya pergi. Namun karena bandel, sang anak pun lepas lagi nih guys mengacaukan permainan dari anak-anak ini. Karena merasa udah tidak terkendali, anak ini pun dibawa ke ilmuwan nih guys. Di sana anak ini pun diberi sebuah rubik nih guys. Rubik itu pun disusun dengan tidak rapi nih guys sama anak ini. Sang anak pun diberi alat lukis nih guys, agar anak ini lebih terampil. Namun sang anak ini malah memainkan alat tersebut nih guys dan malah membuat alat ini muncrat nih guys. Merasa sudah tidak terkendali, makanan anak ini pun diberi chip nih guys untuk pengendali otak. Dan benar saja anak ini pun bisa dikendalikan nih guys, dan orang tuanya pun bangga nih guys. Baru saja bangga ketika minum es, anak ini pun bersin nih guys dan memuntahkan chip tersebut. Tiba-tiba saja anak ini bandel dan nakal lagi nih guys. Penguin kepala kota ini sedang menyeberangi sungai ini guys. Namun saat penguin terakhir, dia pun terjatuh nih guys. Teman-temannya tidak ada yang tahu. Dia pun terbawa arus nih guys. Hingga akhirnya sampai tanjakan dia pun terhempas nih guys. Hingga akhirnya dia pun menabrak bongkahan es ini nih guys. Kepalanya pun dan pusing. Tiba-tiba kepala kotanya pun hancur nih guys. Dia mencoba untuk membekukannya lagi nih guys. Namun dia tidak bisa. Dia mau cari manual nih guys dengan cara memeluk es. Namun tak gagal nih guys. Tiba-tiba ada anak beruang nih guys. Dia pun bersin terkena antena dari penguin ini nih guys. Namun penguin ini sangat suka kali mendengar anak beruang ini bersin nih guys. Tiba-tiba saja induk beruang ini datang nih guys. Dia pun marah nih guys, merasa anaknya dipermainkan. Induk beruang ini ingin menembakkan bongkahan esnya nih guys, dan penguin ini pun lari nih guys. Beberapa kali penguin ini bisa mengelakkan diri, hingga pada akhirnya penguin ini terkena bongkahan es tersebut nih guys, membuat kepalanya beku lagi nih guys. Dan ternyata bongkahan itu bisa membuatnya kepalanya kotak lagi nih guys. Tapi tiba-tiba saja es tersebut pun retak nih guys. Dia pun hanyut lagi terbawa arus. Induk beruang ini belum puas nih guys, ingin mencari penguin ini. Kayak petualangan apa lagi ya nih guys yang dihadapi oleh penguin ini. Otak ini memasukkan semua pelajaran dan pengetahuan ke dalam kepala anak ini nih guys. Saat itu anak ini pun mulai mengerjakan ujian nih guys. Alih-alih menyelesaikannya, yang selesai baru namanya aja nih guys. Otak pun udah mulai bosan nih guys. Dia pun keluar dari kepala anak ini. Melihat pelangi di luar, dia pun mulai bahagia lagi nih guys. Saat ingin keluar dari jendela, tubuh anak ini pun tumbang. Akhirnya otak ini pun memasukkan semua pengetahuan dan ilmu-ilmu ke dalam kepala anak ini. Saat itu pun semua rumus-rumus dan pengetahuan ada di kepala anak ini nih guys. Dia pun dengan mudah menyelesaikan soal ujian. Otak pun bermain-main di luar nih guys. Dia pun main perosotan dan ayunan. Dia pun membela dirinya menjadi dua dan bermain jungkat-jungkit nih guys. Saat ada krayon, otak ini pun menggambar planet-planet nih guys, seolah-olah dia bermain di antara planet-planet nih guys. Saat soal terakhir, anak ini pun tidak menjawab nih guys. Saat ada kode dalam bahaya, otak ini pun segera datang ke anak ini nih guys. Melihat soal terakhir, dia pun tahu apa yang harus dia lakukan nih guys.
Di satu sisi ada korek api hijau nih guys, dan di sisi lain ada korek api biru nih guys. Mereka pun membagi wilayahnya dengan satu penjaga masing-masing. Saat itu pun mereka pun asik menjaga wilayah masing-masing nih guys. Tiba-tiba angin pun berhembus dan menggeser wilayah korek api biru ini menjadi luas nih guys. Korek api hijau pun menggesernya kembali nih guys. Namun korek api biru ini tidak terima nih guys. Katanya itu pemberian Tuhan. Akhirnya mereka pun berantem nih guys. Dan korek api hijau pun patah nih guys, dan dia pun buru-buru kabur. Tidak lama kemudian 3 pasukan korek api hijau pun datang nih guys dan menyerang korek api biru. Dan dia pun menambah wilayahnya menjadi 15 meter nih guys. Lalu pasukan korek api biru pun datang nih guys dan menggeser wilayahnya juga nih guys. Dan pada akhirnya pertempuran pun tidak dapat dielakkan nih. Setiap korek api masing-masing mengirimkan pasukannya nih guys, mulai dari tentaranya, tankinya, dan juga kavalerinya nih guys. Saat itu pun korek api biru nih menerbangkan kotak korek apinya nih guys dan membakar korek api hijau nih guys. Dan penuh sukacita korek api biru, tiba-tiba angin pun berhembus nih guys dan mengarah ke korek api biru. Yang terjadi hanyalah semua terbakar nih guys dan tidak ada yang tersisa. Seekor hamster dimasukkan ke dalam sarang ular nih guys. Dan dia memakannya, dia pun menghiraukannya nih guys. Karena saat itu hamster ini tidak ingin makan daging beku nih guys. Dia pun menyayangi hamster ini, bahkan mereka pun tidur bersama. Hamster ini pun tidur di atas ular ini nih guys. Hingga akhirnya ular ini pun mau lagi makan daging beku nih guys. Karena udah terbiasa bersama, akhirnya hamster ini dibiarkan hidup bersama ular ini nih guys. Mereka pun bermain bersama. Pria ini akan menghidupkan domino korek api dari yang terbesar sampai yang terkecil nih. Supaya menarik, warnanya pun dibikin beda-beda nih guys. Ada merah, oranye, kuning, hijau, dan biru. Namun sebelumnya kita akan menceritakan cara pembuatannya nih guys. Bahannya tentu aja dari ujung korek api nih guys, yang dihaluskan lalu disaring dan ditambah cairan nih guys. Kemudian kayu ini dikasih buntalan tali nih guys dan diberi warna dari yang terbesar sampai yang terkecil nih guys. Saat dihidupkan, batang korek ini tidak hidup bersamaan nih guys. Tidak tahu karena apanya. Ternyata korek biru ini hidup hanya karena oli korek hijau ini nih guys. Meskipun gagal, namun tetap keren ya guys eksperimennya. Setelah bertahun-tahun di penjara, akhirnya si kakek ini akan dieksekusi. Dia hanya memiliki satu permintaan nih guys. Dia ingin memakan biji jagung. Dan pria ini pun mengabulkannya nih guys. Dia pun memberikan biji jagung ke dalam mulut kakek ini nih guys. Dan pada saat itu pun sang kakek udah siap nih guys untuk dieksekusi. Pria lainnya sudah siap untuk menarik tuasnya nih guys. Saat tuas ditarik, akhirnya kakek ini kesentrum nih guys. Dia pun meninggal nih guys. Dan ternyata jagung itu menjadi popcorn nih. Ternyata kakek ini bermaksud agar semua orang tetap senang nih guys. Semua orang bisa menikmati popcorn sambil menonton eksekusinya nih guys. Kumpulan orang ini sedang menunduk nih guys, seolah mencari sesuatu. Lama kemudian terdengar suara nih guys. Dan orang ini berkumpul nih guys untuk mencari sumber suara tersebut. Saat ditemui ternyata hanya seorang nenek-nenek yang jatuh nih guys. Mereka pun bubar nih guys karena kecewa. Tidak lama kemudian terdengar lagi suara benturan keras nih guys. Lalu mereka ini berkumpul lagi menuju suara tersebut. Di sana ada sebuah sepeda motor berdiri di samping mobil nih guys. Dan ada seorang pria gemuk yang membingkang pria kurus ini nih guys. Saat itu pun ada seorang pria yang mengarang cerita nih guys. Bahwasanya kalau sepeda motor ini telah menabrak mobil ini nih guys. Lalu pria kaya ini meminta ganti rugi yang tidak masuk akal. Dan semua orang mengiyakannya nih guys dan setuju. Pria gemuk ini tidak membenarkan nih guys. Dia pun menceritakannya, namun tidak ada satu orang pun yang percaya nih guys. Saat itu pun pria kurus ini mengambil tasnya dan ingin berlari nih guys. Dan ingin kabur dari tempat itu. Namun pria gendut ini memegangnya nih guys. Semua orang pun menangkap pria gemuk ini nih guys dan menariknya lalu memukulnya. Tidak lama kemudian pria gemuk ini pun tidak sadarkan diri nih guys. Saat itu pun nenek-nenek ini datang nih guys. Dia pun menceritakannya kalau pada saat itu ternyata begini nih guys, jika di dunia itu tidak ada seni, seorang pelukis ini ingin melukis seorang wanita cantik nih guys. Dia pun serius banget. Namun karena di dunia ini tidak ada seni, dia pun hanya memuskan ciri-ciri wanita ini nih guys. Di jalanan pun tidak ada pengamen yang bermain gitar nih guys. Pengamen ini hanya meniup kaleng ini nih guys. Pelukis jalanan yang biasanya melukis dengan sangat-sangat bagus, dia hanya mencoret-coret seperti ini nih guys. Sang koki pun marah-marah nih guys karena potongan pizzanya tidak rapi banget nih guys karena tidak ada seni. Seorang sutradara film pun filmnya tidak selesai-selesai nih guys. Yang ada hanya kecelakaan aja nih guys. Sangat repot ya guys jika di dunia ini nggak ada seni. Bagaimana komentar kalian nih guys? Wanita salon ini mencukur habis alisnya dan juga membakar rambutnya nih guys. Padahal wanita ini akan menikah nih guys, namun dia dibikin jelek. Ternyata wanita salon ini ingin merebut posisinya nih guys. Wanita ini pun dikunci di dalam salon nih guys. Untung saja di dalam salon ada rambut-rambut yang berantakan nih guys. Dia pun menyatukannya dan dia mencatnya menjadi satu warna nih guys. Dia pun memakainya nih guys. Namun rambut itu tidak terlalu kuat nih guys. Sekali bersin aja rambut itu berantakan lagi nih guys. Untung aja ada jaket berbulu di sana nih guys. Dia pun menjadikan jaket tersebut menjadi rambut nih guys. Sisanya dijadikan alis nih guys. Lalu tinggal dirapikan. Dia pun jadi cantik kembali nih guys. Dia pun menggunakan bangku ini untuk menjebol pintu nih guys. Sebelum terlambat dia pun datang ke acara pernikahan tersebut nih guys. Pun langsung mencukur alis gadis ini nih guys. Ini pun membalas menarik rambutnya nih guys. Dan kelihatan bahwa dianya udah botak nih guys. Namun sang pria ini sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Dia pun mencukur rambutnya nih guys. Dia ini pun rela berkorban botak
nih guys, agar tetap serasi sama pasangannya ini nih guys. Setiap yang lewat di jalan ini pasti tersandung nih guys. Ternyata ada undakan kecil yang nyaris tidak terlihat di sini nih guys. Pada saat itu ada seorang bos besar yang lewat nih guys. Dia pun tersandung nih guys, bahkan dia pun cedera parah di kepalanya nih. Saat itu dia pun langsung memanggil ahli bangunan nih guys. Namun ahli bangunan ini hanya merasa dikasih stiker pun udah selesai nih guys. Namun nyatanya membantu nih guys, lagi-lagi ada yang tersandung karena orang itu lebih mandang stiker tersebut nih. Lalu bos besar ini mengoyakkan stiker tersebut nih guys. Dia merasa itu bukan ide yang bagus. Lalu ahli bangunan ini memberikan jalan tersebut cat hitam kuning nih guys, memberi cat yang lebih cerah agar lebih jelas. Dia merasa itu belum pas nih guys. Dia pun memberi papan di jalan tersebut nih guys, lalu dikasih struk. Ini sudah ide yang bagus nih guys, tapi sayangnya tukang ini kurang teliti nih guys. Ada satu struk yang belum dipasang nih guys. Tukang ini kembali lagi tersandung nih guys.